Kuat apanya? Ekonominya. Kuat apanya? Kuat ilmunya. Kuat apanya? Kuat yang lain-lainnya. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menunaikan salah satu kewajibannya, yaitu salat subuh berjamaah. Ini tentunya nikmat yang luar biasa Allah berikan pada kita, karena tidak semua orang walaupun badannya sehat, mereka punya kesempatan, mereka mampu melaksanakan kewajiban ini. Namun kita, alhamdulillah, dengan kesempatan dan kesehatan kita dapat pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah lagi, di samping kita sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian pekanan setiap subuh Sabtu subuh ini kita insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita yang sudah kita mulai di bulan sebelum Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah sudah 6 hadis dari kitab Fathul Bari kita sudah baca di Kitabul Iman, dan masih dalam bahasan ini, yaitu masalah Syu'abul Iman. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun fi it'amit ta'am minal Islam. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Lais an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bab ini pada menyatakan tentang memberi makan, itu adalah bagian daripada ajaran Islam, bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Amr bin Khalidin menceritakan kepada kami Amr bin Khalid, qala dia berkata, haddatsana Lais menceritakan kepada kami, meriwayatkan kepada kami Lais an Yazid dari Yazid an Abil Khair ya Abul Khair an Abdullah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai kepada keduanya. Anna rajulan, bahwa seorang laki-laki sa'alan nabiyya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, Islam yang kayak apa sih yang baik, yang lebih baik, yang lebih bagus? Qal, Nabi menjawab, memberikan arahan, tut'imut ta'am, kau memberi makanan, wa taqra'us salam, dan kau membaca salam, alaman arabta, terhadap orang yang kau kenal, wa man lam ta'rif, dan terhadap orang yang kau tidak kenal. Dari
urutan Amr bin Khalidin sampai dengan Abdullah bin Amr itu adalah urutan para perawi hadisnya, nama-nama cantik yang bisa dipakai untuk diberikan nama tersebut kepada anak, cucu dan cicit kita. Amr bin Khalidin ini salah satu perawi, makanya bisa dikasih nama anak laki Amr. Ada nama anak laki Khalid. Ada juga Lais. Lais itu nama dari sekian nama macan. Nama lagi Yazid. Ada lagi Abul Khair. Ada lagi Abdullah. Abdullah bin Amrin adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Abdullahnya adalah sahabat. Amrnya juga adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ini nama-nama cantik yang bisa dipilih untuk memberi nama kepada anak cucu kita. Makanya kalau kita simak dan perhatikan, orang-orang dulu itu namanya cantik-cantik. Ya, namanya bagus-bagus. Kenapa? Karena mereka duduk bersama para ulama dan para sahabat, sehingga nama-namanya itu mengandung asma Allah pertama. Nama-nama mengandung nama Allah yang diawali dengan Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghaffar, Abdul Hakam dan seterusnya. Asmaul Husna yang 99 bisa dirangkai menjadi nama anak-anak dan cucu-cucu kita. Kemudian mereka juga nama-namanya ada nama sahabiat dan nama para sahabat, nama para nabi dan nama para malaikat Allah. Ada orang namanya Jibril. Ada nama orang namanya Mikail, cuman diperkeren dengan bahasa barat Michael. Itu namanya Mikail. Ada Ibrahim dipanggil Bram oleh mereka yang memang coba menggeser dialek dan lahjah bahasa Quran dan bahasa hadis. Sebenarnya bukan Michael tapi Mikail. Ya, asal jangan nama Israel aja orang takut nanti. Nama Israel orang pada takut datang anak bapak nama Israel ke rumah orang. Takut orang. Nama Israfil ada. Mikail ya. Nah ada Ridwan. Ya. Begitu. Nah ini nama-nama sekali lagi yang bisa dipilih untuk menjadi nama dari putra-putra kita. Yang putri tentunya banyak juga nama sahabiat yang menjadi perawi hadis. Nah pesannya apa yang ada di sini? Pertama, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menceritakan seseorang yang datang ke rumah kita atau yang kita lihat, jangan disebut namanya. Karena kalau disebut namanya, ini cara para sahabat Nabi, cara Nabi. Nabi kan tahu siapa yang datang ke rumah beliau yang bertanya. Nah, kemudian sahabat Nabi yang menceritakan pun tahu siapa yang datang ke situ, tapi beliau tidak ceritakan. Itu tata krama dan kode etik. Pertama, supaya tidak terjadi ghibah. Ya, ghibah itu apa sih? Yang menceritakan seseorang yang memang benar adanya, benar kasusnya kita ceritakan. Itu jadi ghibah. Ya. Kemudian kalau tidak benar kasusnya, itu jadi dua kali, ghibah dan dusta.
Nah, itu besar dosanya. Salah satu dosa besar adalah berdusta. Kemudian kalau kita membawa berita yang memang berita tersebut dari seseorang dan beritanya memang mengandung fitnah, mengandung berita yang memang menjelek-jelekan, maka itu namanya namimah. Ya, namimah, bahwa membakar-bakar orang supaya dia menjadi marah. Makanya kalau kita dengar apa-apa cukup di kita. Dan di zaman sekarang ini yang paling repot adalah masalah yang masuk ke HP kita. Jangan buru-buru di-share, jangan buru-buru dipindahkan ke teman kita yang kita tidak tahu betul sumbernya dan kasusnya. Kalaupun iya, nah kita seperti ini. Para sahabat Nabi mengajarkan, ada seorang laki-laki datang ke Nabi bertanya kepada Nabi, kenapa begitu? Ya karena memang kan orang kalau diceritakan itu bisa jadi malu, disebut-sebut namanya. Sedangkan debut nama yang baik-baik saja para sahabat itu tetap menutup-nutupi. Amalan-amalan yang baik yang mereka lakukan itu mereka tutup-tutupi. Sedekah saja, infak saja mereka nggak mau disebut-sebut. Kalau kita kan ya boleh disebut untuk memancing dan untuk mendorong yang lain untuk berinfak dan bersedekah. Tapi para sahabat itu sangat jarang dan subhanallah padahal mereka infak dan sedekahnya jangan cerita. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu infak dan sedekahnya tidak usah cerita. Kalau diceritakan, masya Allah, kita tidak bisa mengikuti jejak beliau. Ini cara kita menyampaikan informasi tentang seseorang yang ada masalahnya. Ya. Jadi kalau dia datang ke kita, apalagi kalau dia memang ada masalah-masalah yang terkait, jangan sekali-kali dipublikasikan dan disebut namanya langsung. Nah, kalau kayak gini boleh. Ada seorang laki-laki datang kepada kita bertanya tentang ini. Nah, ini kan bahasanya orang yang mendengar kalau yang disebut namanya itu kan dua penilaian dari orang. Yang simpatik, bagus, hebat orang itu, bagus. Tapi yang tidak baik, yang tidak simpatik, tidak tertarik atau ada punya catatan khusus, apa dia bilang bodoh banget orang, begitu kan? Ya, itu makanya ditutupi. Nah, pesan hadisnya sekarang, tadi itu di depan masih. Ayul Islamu khairun. Seorang laki-laki ini bertanya kepada Nabi, Islam yang kayak apa sih yang dianggap yang lebih bagus? Menjawab Nabi, tut'imut ta'am. Pertama, orang Islam yang Islamnya lebih bagus adalah orang Islam yang memang memberikan makan. Kan bahasanya sederhana ini. Kalau dari tingkatan kita di lingkungan RT, ya kita sesama tetangga, sesama lingkungan, kita perhatikan orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana jangan sampai kita masak, mereka tidak masak. Kita makan, mereka tidak makan. Apalagi kalau masak-masakan yang beraroma menyengat ke hidung tetangga, hati-hati. Apalagi rumah kita karena nempel-nempel. Ya, kalaupun kita masak masakan yang beraroma dan menyengat, ya kalau berupa daging dimasak airnya yang banyakan. Nah, airnya yang banyakan, kuahnya yang banyakan. Nanti bisa dimodifikasi, kalau itu daging bisa ditambah dengan campuran-campurannya, jadi bisa dibagi tetangga sekedar satu potong. Sama kuahnya yang banyak kan.
Subhanallah. Itu di tingkat lingkungan. Kalau udah tingkatan lebih lagi naik ke RW, jangan sampai lingkungan RW tidak tahu kalau di sana ada warganya tadi RT. Jadi makanya dari RT RW sampai dengan tingkatan yang paling tinggi ke istana. Nah, ini tentu bahasanya bukan memberi makan. Bagaimana rakyat ini bisa sejahtera, mensejahterakan rakyat. Nah, rakyat kan perlu apa? Nah, rakyat perlu apa? Disebut makanan karena itu yang memang paling prinsip. Orang kalau sudah kenyang, sudah bisa minum, bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, mereka itu sudah insya Allah tidak banyak ulah. Nah, pesan pertama di situ yang punya kekuasaan bagaimana menyediakan bahan-bahan pokok. Karena kalau ta'am itu adalah bahan yang sangat primer. Yang primer. Jadi artinya pemerintah dari paling bawah sampai atas, nah yang paling bawah terus mendata warganya, jangan sampai salah, terus setiap bulan itu diupdate kalau bahasa kerennya anak-anak kita. Diupdate itu adalah selalu didata ulang, di cross check, diperiksa. Jangan-jangan ada warga yang memang dapurnya tidak ngebul. Begitu. Nah, kalau ini betul-betul terjadi dari bawah sampai atas sinergi, maka keamanan, ketentraman, kenyamanan pastinya akan terwujud. Nah, di sini hadisnya pesannya singkat. Nah, disitulah makanya sampai pemerintah menyiapkan seorang menteri, mengangkat menteri. Ada namanya Menteri Pertanian, Menteri ada Kabulog. Nah, Menteri Pertanian sinergi sama Kabulog. Saat musim panen, pemerintah menyiapkan timnya untuk memantau harga di lapangan. Dan para petani jangan sampai putus asa dari hasil pertaniannya. Begitu musim panen, harganya ambruk dan dibiarkan oleh orang-orang Bulog, oleh orang-orang yang punya gudang. Pemerintah kan harusnya bukan para tengkulak yang beri. Kalau para tengkulak emang sengaja kesempatan ini kita jatuhkan harga, kita tampung di gudang, ntar udah begitu harga bagus kita jual dengan harga mahal. Itu kerjaan mereka. Nah, disitulah pemerintah berperan melihat jangan sampai para petani yang sudah kering, wajahnya keriput, diterpa panas matahari, lalu panennya mereka jatuh harganya. Ya, subhanallah. Ya. Nah, ini tentunya pemerintah dari mulai pusat sampai bawah itu punya tugas yang sangat terhormat. Kenapa? Karena dengan dia melayani, memperhatikan, menyediakan sembako murah, menyediakan sembako yang cukup untuk rakyatnya, itu adalah Islamnya luar biasa cantiknya. Kalau dia muslim, ya pastinya, kalau dia beriman, pastinya dia akan masuk surga. Itu targetnya, makanya kerjanya bukan untuk apa-apa, memang untuk menolong agama Allah agar Islam ini jadi terhormat. Kita jadi terhormat, umat Islam jadi punya kehormatan dan kewibawaan. Subhanallah. Ya. Ini kerjaan yang sederhana sesama kita, barangkali sekedar menyediakan nasi bungkus gitu ya, atau besek gitu ya, atau kotak-kotak nasi gitu ya. Seperti di beberapa masjid itu, kayak di beberapa masjid misalnya, subhanallah, kayak subuh gini nih, subhanallah, setiap subuh itu selalu ada sarapan pagi untuk para musafirin yang singgah, karena masjid itu memang bukan sebatas untuk sholat. Masjid itu adalah sentra umat, tempat umat berlindung. Zaman dulu makanya masjid ini dibangun di samping Kobak dan Pancoran.
ada kolam airnya dulu yang mengalir 24 jam. Jadi orang datang di samping sholat tetapi ada kebutuhan dunia yang dapat terpenuhi. Ya kan doanya juga begitu Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah begitu. Nah ini kan daripada tidur di hotel yang tidak jelas, mendingan tidur di mes atau ruangan-ruangan yang disiapkan oleh masjid. Disitulah masjid bukan sebatas untuk sholat 5 waktu, tetapi masjid adalah untuk tempat berlindungnya umat ya daripada jeratan-jeratan maksiat dan dosa sampai segitu. Nah, dan masjid itu punya teras. Ada terasnya itu yang tidak boleh dikunci. Dia situ nanti bisa duduk istirahat, bahkan sampai tidur setelah sholat zuhur ada qailulah, dia bisa tidur di situ. Qailulah itu kan penting banget buat orang-orang yang aktif dari setelah subuh sampai menjelang zuhur, itu capek Pak. Apalagi yang duduk di depan meja dengan komputernya, dengan setumpuk pekerjaannya, tegangnya bukan main. Begitu sholat zuhur, ya dia belum makan siang, qailulah dia. Ngelenyap bahasa. Ngelenyap itu mengembalikan, menormalisasi kita punya jaringan otak, jaringan saraf kita yang di tubuh kita jadi segar lagi. Makanya ada qailulah dalam kehidupan kita itu. Ya, kenapa? Karena kalau monoton terus-menerus itu nanti jaringan sarafnya bisa panas. Nauzubillah. Kalau panas nauzubillah, kalau enggak ya kalau koslet gimana? Kan nggak ada kabel dijual buat kita. Nah, makanya Islam tuh sudah menata sedemikian rupa agar kita sehat sampai akhir hayat. Itu adalah arahan yang pertama dari Nabi kita sampai dari tingkat RT sampai ke pusat. Jadi para pemimpin umat ini dari presiden katakan di saat diingatkan seperti ini adalah makanya dia harus di masjidnya itu di samping masjid istana emang harus ada presiden kan sama wakil presiden tinggal di sana. Kebenaran di situ tentunya bisa dibaca hadis-hadis ini sehingga dia nanti oh iya ternyata bukan kewajiban biasa menyediakan sembako murah atau menyediakan sembako terjangkau oleh rakyat, bukan pekerjaan biasa tapi adalah pekerjaan yang bernilai iman sangat tinggi. Nah kalau udah seperti itu berarti itu ada pahalanya, Jadi semuanya terlibat pahala tuh. Petani yang menyiapkan lahan untuk menanam padinya berpahala. Kemudian para karyawan bahasa kerennya, para pekerja yang mencoba mengurus ladang dari mulai kalau bahasa dulu mah saya di kampung ada nguyak, ya ada babat galengan, ya kemudian jaga hama segala macam memberi, itu adalah pahala. Kenapa? Karena untuk menyiapkan makanan nantinya supaya panen rayanya bagus maksimal. Gitu. Jadi subhanallah, jadi macul-macul beres-beresin pohon padi itu bagian daripada pekerjaan yang bernilai iman luar biasa. Nah, makanya para petani enjoy aja, senang aja dia. Kenapa? Walaupun tidak sukses, misalnya padinya, dia senang aja. Kenapa? Karena itu pahala. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain, "Lau kana ghadan yaumul qiyamati wa fi yadika habbah au qit'ah minal khasab ya fazra' biha fa innalaka biha shadaqah." Besok hari kiamat di tangan kita hari ini ada bibit padi, ada biji yang bisa kita tanam, ada batang kayu yang bisa kita tanam. Masya Allah. Karena dengan Anda menanam itu satu biji yang kita tanam itu satu sedekah, belum berbuah, belum tumbuh, dengan nanam saja sudah bernilai sedekah.
Nah, di situ kita makanya di rumah kalau mau nanam, tanamlah pohonan yang kita udah paham. Artinya paham manfaatnya. Kita yakin kalau dengan hadis itu diamalkan, kita nggak kerepotan cabai, kita nggak kebingungan serai. Padahal serai luar biasa manfaatnya. Dari dulu kita karena memang tidak banyak membaca, nah sekarang sih alhamdulillah dengan mudah kita tahu bagaimana manfaat serai, manfaat daun pandan. Kan ember butut yang sudah tidak terpakai pecah dia, kita isi tanah, kita tanam, itu bisa jadi tumbuh pohon pandan wangi di samping rumah kita, bahkan di depan kamar, depan pintu masuk rumah kita itu ada satu pohon pandan yang tumbuh. Nah, subhanallah, manfaatnya ternyata luar biasa. Dengan daun pandan bisa mengurangi penyakit yang kadang-kadang tumbuh di tengah-tengah usia atas 40-an. Apa? Asam urat. Nah, bagaimana caranya pemanfaatannya? Daun pandan diambil 2 lembar sampai 3 lembar, potong ujung-ujungnya, lalu masukkan ke dalam beras yang mau dimasak dalam magicomnya atau bahasa dulu pakai kukusan. Subhanallah, aroma nasinya jadi wangi. Bukan sekedar wangi, tapi adalah juga mengurangi kadar gula yang ada di nasi. Kemudian juga fungsinya adalah untuk kesehatan kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti memberikan makan bukan sembarang makanan, kan makanan yang bergizi dan makanan yang sehat. Thayyib, halalan thayyiban mubarakah. Makanlah makanan yang halal dan thayyib, bukan sekedar halal. Jadi thayyib adalah juga kriteria makanan nanti yang disiapkan oleh negara. Jangan rakyat dikasih beras yang sudah tidak terpakai. Nah, ini musibah. Beras yang sudah kadaluarsa dikasih ke rakyat, nah itu musibah lagi. Jadi malah bukan sehat, nanti pada sakit ya. Ya, it'amut ta'am yang mana? At-ta'amul ladzi fihi halalun wa thayyibun wa mubarakun. Makanan yang di dalamnya ada nilai halal. Kemudian di dalamnya ada nilai gizi tinggi. Yang berikutnya ada nilai-nilai yang masih expirednya belum habis. Masa berlaku makanan tersebut masih ada. Nah, kalau udah mau habis dikasih. Lah kita kadang-kadang rakyat kagak paham, dipikir masih baik-baik saja, dimakan. Kan jadi musibah itu. Jadi penyakit buat rakyat. Nah, ini ketika kita ngomong begini biar nanti dia dapat pahala. Nah, kalau dia ngasihnya udah rusak, dapat dosa. Dapat dosa itu. Ya. Nah, kalau nanti aparat yang di bawah yang memang sebagai garda depan, pion, nah sampaikan kepada lurah, Bapak Lurah. Wah, ini ternyata rasnya berasnya ini udah rusak ini. Kadaluarsa udah. Terus nyampe ke atas. Sehingga nanti sekarang lebih cepat. Ada namanya alat komunikasi yang lebih cepat, ada HP. Foto ada. Ternyatanya memang begitu dibuka berasnya itu kutu beras banyak banget. Apa bahasa abang namanya toko ya namanya. Tokonya Masya Allah. Itu menandakan beras itu sudah kadaluarsa. Nah begitu. Allahu Akbar. Jadi hadis ini cantik yang bukan main. Nah kan nanti dia dapat pahala. Rakyat sehat. Kalau rakyatnya sehat maka akan hemat. Karena kalau nggak sehat kan ada budgetnya. Anggaran kesehatan itu mahal. Biaya pengobatan kesehatan tentang penyakit tertentu itu mahal. Nah, dari situ nanti uang itu bisa hemat, bisa buat bangun-bangun yang lain gitu. Buat apa? Buat pendidikan anak-anak yang tidak mampu dibiayai, dibiayai. Anak cerdas kemudian nggak ada biaya kan kesian sekali. Ya, nggak bisa sekolah dia, nggak bisa belajar dia. Gimana caranya dia bisa belajar? Nah itu dia makan yang bergizi tinggi. Makanya kan ada pepatah al-aqlus salim fil jismis salim. Akal dan otak yang cerdas, yang sehat adalah dalam jiwa yang sehat, badan yang sehat.
Badan yang sehat dari mana bisa muncul? Dari ta'amun halalun thayyibun mubarakun, dari makanan yang halal yang memang baik dan mengandung keberkahan. Nah, kalau udah berkah biasanya bicara teori makan, cara makannya. Ya, jadi nanti sampai ke situ cara makannya diajarkan pula. Ya, supaya nanti ada berkah. Karena kalau makan tidak ada berkah, ya untuk apa? Kan kita makan targetnya bukan kenyang, Pak. Pertama adalah dapat gizi, yang kedua adalah dapat berkah. Kalau makanan kenyang, bisa aja kita makan 3 piring. Enggak, makan itu tidak perlu banyak. Makanan sedikit, tapi gizinya tinggi. Nah, di situ nanti masuk lagi proses bagaimana makan yang baik, bagaimana minum yang baik. Minum yang baik, ini gelas sudah kita pegang, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Minum dah. Napas dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Napas lagi, Pak. Nggak boleh gelegek-gelegek, itu nggak barokah nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, alhamdulillah 3 kali. 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah, dan usus kita itu tidak kaget, pelan-pelan. Jadi berkah tuh. Di situ ada berkah. Jadi baik dan ada berkah. Berkah nanti jadi sehat. Jadi kuat. Enggak keselak. Lu bayangin kalau keselak. Kan banyak orang yang memang sederhana sakit karena keselak, harus dibawa ke dokter, kan musibah. Ya, ini bapak-bapak pesan Nabi cantik yang bukan main hadis ini. Makanya kita harus duduk bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, memang terasa benar. Sampai urusan makanan yang kelihatan sederhana itu yang justru yang sangat prinsip. Kalau sudah makannya ya bergizi, kemudian dia makannya juga halal, kemudian dengan proses yang menimbulkan berkah, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah, kalau sudah badannya sehat, karena makanannya bagus, maka nanti kemampuan untuk mengelola ayat-ayat Allah yang tercipta itu bisa maksimal. Karena ayat-ayat Allah yang tercipta kan banyak banget. Itu bisa maksimal. Ya, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas permukaan ini begitu banyak ayat-ayat Allah yang tercipta buat orang-orang yang mengadakan kajian dan penelitian. Masya Allah bisa maksimal. Badannya sehat, kuat. Pagi-pagi nggak lemes, gagah, semangat. Nah, dari mana? Ya dari makan dan minum. Kalau makan dan minumnya asal-asalan ya nggak bisa kuat, nggak bisa sehat. Nah, kalau udah sehat dan kuat, al-mu'min qawi. Nah, itu Nabi lagi bersabda, al-mu'minul qawi khairu minad da'if wa fihi khair wa kullun fihi khair. Kata Nabi, orang yang beriman yang kuat. Nah, kuat apa? Nah, dibuatnya juga kuatnya di situ adalah secara umum, tidak disebut kuat badannya. Yang kuat. Nah, kalau sebilang kuat di situ tanpa disebut bagian dari tubuhnya, maka artinya kuat di berbagai sisinya, itu lebih bagus daripada orang yang beriman yang lemah. Nah, nanti kuat apanya? Kuat ekonominya. Kuat apanya? Kuat persenjataannya. Wah, hebat. Kuat apanya? Ekonominya. Kuat apanya? Kuat ilmunya. Kuat apanya? Kuat yang lain-lainnya. Nah, begitu. Nah, kekuatan itu bisa diraih lewat makanan yang Nabi sabdakan tadi, tut'imut ta'am. Ayul islami khairin tut'imut ta'am. Yang pertama, beri makan. Nah, makanya kita punya rezeki bagi-bagi dah. Jadi Bapak, kalau ada rezeki kenapa tidak sih? Panggil aja tukang bubur. Duduk suruh situ. Sarapan pagi. Satu jamaah di masjid. Wah, bukan main itu. Pahalanya besar benar. Ya. Besok bubur hijau, kacang hijau panggil.
2 gerobak panggil. Berapa 2 gerobak ini bang? Sekian, udah kasih aja. Itu yang terjadi di beberapa masjid sekarang. Makanya karena itu berpahala. Islam kita, iman kita tinggi stratanya, dan itu ada pahalanya. Dan itu sekali lagi kita nanti punya tabungan kan. Kita niatnya lillahi ta'ala sudah bismillah. Ada tabungan pahala. Lah kalau dunia makan sebentar baik, sebentar benar. Jadi aksana yang lama. Nah, itu tabungan itu yang perlu kita siapin dah. Ya. Ya tinggal lapor sama panitia, Pak, besok saya mau ngasih ini nih, bubur ayam. Ya. Lengkap dengan aksesorisnya. Sehingga nanti panitia juga sudah mendata. Oh jangan sampai nanti bertumpuk kembar. Sahran dikasih bubur sama Pak Muhammad ada bubur juga, enggak. Nanti kembar, oh Pak Zainal dia besok. Nah, jadi begitu. Enggak kembar lewat panitia, ada koordinator, makanya ada pengurus masjid itu namanya. Ya, subhanallah. Nyaman betul, indah betul Islam. Seger, sehat, kuat, terampil. Nah, mukmin kayyisun patin, orang yang beriman itu adalah orang yang cerdas dan terampil. Begitu seharusnya. Dari mana? Ya dari sini urutannya. Jadi bagaimana umat jadi kuat? Urutannya dari sini. Tut'imut ta'am. Hei orang-orang kaya, hei para pemimpin bangsa, dari mulai tingkat yang paling bawah sampai, dan lapor. Kasih tahu. Karena mereka nanti kalau sering kita kasih tahu juga, ya sesibuk-sibuknya atau setidak-tidaknya mereka akan memperhatikan kita. Makanya harus proaktif bahasanya. Kalau proaktif itu keren. Dan sinergi. Ya, itu pahalanya memang besar karena ya apalagi RT. RT itu kan orang yang paling depan berhadapan dengan umat dan rakyat. Sering dimarahi rakyat tuh. Kok kamu saya gak dibagi? Ya bisa jadi begitu. Kok ini gini? Ya itu udah biasa. Nah, itu makanya kuping RT harus tebalan dikit kupingnya, ya nggak boleh tipis. Kalau tipis nanti jangan jadi RT, marah-marah mulu nanti. Ya, subhanallah. Ini hadis yang kelihatannya sederhana tetapi sangat luar biasa karena dari tingkat bawah sampai dengan istana. Itu bertanggung jawab bagaimana menyediakan sembako, kebutuhan pokoknya rakyat agar bisa rakyatnya betul-betul hebat. Ya. Kenapa mereka bisa kuat? Coba kita lihat aja lari mereka saat main bola. Main lari jadi kayak Ronaldo. Ya, subhanallah. Larinya subhanallah itu. Ya. Dulu itu kita kelihatan fisik mereka kuat-kuat karena memang kayak tentara. Kenapa fisiknya lebih kuat karena memang diperhatikan, Pak. Yang namanya obat-obatan disiapkan, gizi disiapkan, ya disiapkan sehingga kelihatannya lebih. Polisi sama. Nah rakyat juga jangan cuman rakyat kan bukan polisi saja, rakyat kan bukan tentara saja, rakyat juga semuanya ya rakyat dan bangsa Indonesia harus mendapat jatah yang sama. Begitu Pak Presiden, begitu para Bapak Menteri, begitulah para bupati dan para wali kota, dan begitulah kita para gubernur. Jadi Anda adalah orang-orang yang terhormat yang apabila Anda lakukan kepercayaan tersebut Anda mendapat pahala. Kalau kita makan di RT 100 kakak ya. Nah, kalau kita paling lingkungannya ya lingkungan kita paling banyak 40 undang makan tetangga. Tapi kalau presiden 200 juta lebih. Paling tidak ya 100 juta, kalau enggak 50 juta karena yang 100 juta enggak diberikan makan emang udah pada mampu sendiri. Kan terdata. Tapi data juga jangan dimanipulasi. Artinya dibohong-bohongin. Data 100 ya 100 bilang. Kenapa? Karena data 100 buat 200, yang 100 kemana tuh duit? Kan begitu. Dan itu yang sering banyak terjadi. Kayak kasus-kasus bansos misalnya, bantuan sosial, Mensos, Menteri Sosial. Kenapa memang terjerat? Karena dia buat data nggak benar. Yang miskin cuma 1.000, dibuat 10.000, 9.000 kemana? Nah itu jadi masalah. Makanya dia kejeblos dia. Ya kan kita harus, dan kita juga tidak boleh diam baik, harus sama-sama mengawasi. Itu uang rakyat, uang negara kita. Karena kalau nanti bocor, namanya bocor ya gimana coba? Duit kita bocor ya. Negara kita nanti tidak bisa bayar utang, kalau punya utang kan begitu.
Ya, jadi ribet. Akhirnya kan negara ini terus tertekan lama-lama bukan ngatur tapi diatur oleh orang gitu. Itu kan musibah kalau sudah diatur oleh orang. Lah kita kan punya negara kita yang ngatur, harusnya begitu. Nah ini tut'imut ta'am. Yang berikutnya wa taqra'us salam. Ya. Yang berikutnya adalah Anda memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di situ pesannya bukan sekedar itu. Kita bagaimana mewujudkan perdamaian dari lingkungan yang paling kecil di rumah. Makanya kita pulang ke rumah, assalamualaikum. Mudah-mudahan kesejahteraan, keselamatan tercurah untukmu wahai istriku, anak-anakku, ya, dan orang yang ada di rumah kita. Bagaimana damai, nyaman, tenang, tentram terwujud di situ. Nanti sampai dengan lingkungan yang lebih besar sampai bicara presiden bagaimana bertugas agar rakyatnya ini damai, selamat dunia dan akhirat. Itu pesannya. Alaman arafta, wujudkan perdamaian, ketenangan, ketentraman terhadap orang-orang yang Anda kenal dan terhadap orang-orang yang Anda tidak kenal. Kalau sekarang bahasanya Pak, Anda punya kekuasaan. Anda sekarang partai Anda berkuasa. Jangan cuma grup partai ente doang yang kita kasih. Jangan cuma grup partai ente doang yang kita pikirin supaya pada tenang dan nyaman. Rakyat Indonesia itu bukan partai ente doang. Rakyat Indonesia itu adalah semuanya. Dan kita kalau sudah selesai pemilihan, itu adalah sudah satu lagi saudara. Jangan mudah cuman partainya aja yang dipikirin, partai yang lain kagak dipikirin. Cuman anggotanya saja yang dipikirin, anggota yang lain enggak. Maksudnya yang memang sekelompok dan ente kasih ketentraman, kenyamanan, kedamaian, dan orang-orang yang tidak sekelompok dan ente pun kasih ketentraman dan kedamaian. Kenapa? Karena memang sudah satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Ya. Tidak lagi bicara partai-partai, enggak. Nah disitulah Menteri Pendidikan tidak bicara lagi kelompoknya. Sudah menteri netral sudah. Semua rakyat Indonesia yang memang beridentitas warga negara Indonesia, dia adalah rakyatnya dimanapun berada. Dia bagaimana buat damai, buat tenang, buat tentram, buat selamat baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah, disitulah subhanallah, ya, ketika pemimpin paham itu, ya, ketika presiden paham itu, ketika menteri paham itu, ketika ada rakyatnya, warganya yang bermasalah di luar negeri, segera dia mengutus utusan untuk betul-betul meng-cross-check apa yang terjadi, melihat apa yang terjadi. Kalau memang perlu dibantuin. Kalau memang ada masalah, ya dikompromikan atau didiskusikan dengan pihak-pihak terkait di sana. Begitu. Subhanallah. Jadi subhanallah. Jadi dengan demikian Islam yang baik maksudnya memang bagaimana sih keselamatan, kan ayul Islamu khairun, keselamatan yang kayak apa sih yang bisa yang lebih baik? Ya keselamatan yang mencakup tentunya bukan hanya di istana doang. Jadi semua, kalau dari istana jalannya bagus, semua sampai ke pelosok diusahakan jalan-jalan itu bagus. Kalau lingkungan istana itu aman dan tentram, juga diusahakan semua pelosoknya aman dan tentram. Sampai ke daerah-daerah tentram, rakyat bisa tidur. Kalau bisa tidur kan perutnya kenyang. Ya, bagaimana bisa tidur kalau perutnya lapar? Hadis ini luar biasa cantiknya. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW itu memberikan arahan agar semuanya selamat, agar semuanya tenang, agar semuanya damai, agar semuanya bisa bahagia dunia dan akhirat. Demikian Bapak-bapak, insya Allah Sabtu depan kita sambung hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada kita cukupkan.
Ya, alhamdulillah karena sudah jam 5:30 ya. Kita insya Allah setiap paginya 5:30 kita tutup. Ya paling-paling lewat sedikit. Agar masing-masing nanti punya kegiatan bisa lanjutkan kegiatannya. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.